Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Mumtazah, NIM 204231143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan serta jawaban dari ujian tengah semester Manajemen Keuangan Internasional kelas B, Prodi Ekonomi Islam. Langsung saja, pertanyaan dan jawabannya yakni pertanyaan pertama, bagaimana pendapat dan keyakinan Anda dalam menjelaskan urgensi proses derivasi mata uang? Derivasi atau derivatif sendiri adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan atau underlying produk daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset. Pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan aset yang menjadi acuan pokok. Nah, derivatif sendiri digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing atau tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya atau underlying. Nah, bagi yang menguasai dan dapat mengelola produk derivatif atau derivasi ini akan mendapatkan minimalisasi risiko dengan maksimalisasi hasil. Sebaliknya, terhadap para pihak yang kurang mengenal secara mendalam dan tidak dapat mengelola secara benar, maka bukannya hasil maksimal yang diperoleh, tetapi kerugian yang sangat besar yang akan diperoleh nantinya. Nah, derivasi itu sendiri sebenarnya merupakan instrumen keuangan yang dipakai untuk mengurangi risiko yang muncul akibat pergerakan harga yang fluktuatif yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak terkait. Namun, akhirnya penggunaan transaksi derivatif atau derivasi lebih banyak dipakai sebagai instrumen spekulasi bagi para investor. Di negara maju seperti Amerika Serikat, transaksi ini sudah sedemikian berkembang sehingga ibaratnya apa saja bisa dispekulasikan atau dijadikan taruhan. Mulai dari pergerakan suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, komoditas, pertandingan sepak bola, bahkan iklim. Masuk kepada pertanyaan yang kedua, yakni siapakah saja pelaku atau pihak yang berperan dalam pasar mata uang. Identifikasikan kepentingan mereka dalam pasar uang, kemudian jelaskan juga perbedaan karakteristik masing-masing. Terdapat berbagai transaksinya ya, yang pelakunya tuh ada 6 kalau di sini yang saya sebutkan. Yang pertama ada bank komersial. Menurut OJK, bank komersial adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan yang memberikan jasa dalam transfer pembayaran. Bank komersial juga sering disebut bank umum. Bank yang biasa kita jumpai di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Nah, bank memainkan 3 peran penting di pasar uang. Pertama, bank meminjam di pasar uang untuk mendanai portofolio pinjaman mereka dan untuk memperoleh dana. Peran penting kedua, bank di pasar uang adalah sebagai dealer di pasar derivatif suku bunga tanpa melalui bursa. Lalu peran yang ketiga, bank di pasar uang adalah untuk menyediakan sebagai imbalan atas biaya komitmen yang membantu memastikan bahwa investor di sekuritas pasar uang akan dibayar tepat waktu. Lalu yang kedua ada pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar uang adalah menghimpun dana dalam jumlah besar. Hal ini bisa ditempuh melalui berbagai cara seperti menerbitkan surat berharga atau menjual kewajiban jangka pendek. Lalu yang ketiga perusahaan. Bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang terutama dengan menerbitkan surat berharga. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan yang memperoleh akses ke pasar ini. Perusahaan bisnis umumnya yang terlibat dalam perdagangan internasional juga menggalang dana di pasar uang melalui akseptasi bankir. Lalu ada bursa berjangka. Nah, ini kontrak berjangka pasar uang dan opsi berjangka diperdagangkan di bursa terorganisir, menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. Lanjut saja, ya ini broker dan dealer. Nah, dealer menggunakan perjanjian pembelian kembali untuk membiayai persediaan sekuritas mereka. Dealer juga bertindak sebagai perantara antara peserta lain di pasar perjanjian pembelian kembali dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang ingin meminjam di pasar dan meminjam dari mereka yang ingin meminjam di pasar, yang meminjamkan di pasar. Lalu yang broker mencocokkan pembeli dan penjual instrumen uang berdasarkan komisi. Secara sederhana, dealer mengelola perdagangan
mengelola perdagangan atau melakukan transaksi atas nama mereka sendiri, sementara broker memperdagangkan instrumen pasar uang untuk mewakili orang lain atau atas nama orang lain dengan imbalan dibayarkan kepada mereka. Lalu yang terakhir yakni bank sentral, yaitu partisipan kunci di pasar uang. Sebuah bank sentral mengatur pasokan cadangan yang tersedia untuk bank dan lembaga penyimpanan lainnya, terutama melalui pembelian dan penjualan tagihan, baik secara langsung di pasar tagihan atau secara sementara untuk perjanjian pembelian kembali. Langsung saja masuk ke pertanyaan ketiga, yakni bagaimana pasar uang derivatif bermula di dunia. Nah, pada awal tahun 1980-an, terdapat penemuan produk keuangan baru untuk memperoleh keuntungan tinggi dengan risiko yang terkendali yang dinamakan transaksi derivatif. Pada awalnya, transaksi ini dimaksudkan sebagai alat pengelola risiko, namun dalam perkembangannya lebih mengarah untuk spekulasi. Meskipun transaksi derivatif konsepnya konvensional, secara umum memiliki kekurangan, namun masih memiliki potensi maslahat nyata untuk kepentingan umat dengan melakukan desain ulang secara total secara inovatif agar menjadi transaksi derivatif Islami yang mendatangkan maslahat, misalnya saling menguntungkan para pelakunya, efisien, menghindarkan dari risiko dengan menghilangkan mudaratnya seperti qimar, kharaj, jahalah, istighwal. Desain konsep transaksi derivatif konvensional menjadi transaksi derivatif Islami dapat digali dari penggunaan salam, istighna, istijrar, qard, dan khiyar. Lalu masuk ke pertanyaan yang keempat, ini ceritakan pemahaman Anda mengenai jenis-jenis mekanisme pasar mata uang. Secara pemahaman saya, di dalam pasar uang sendiri ada berbagai pasar yang menawarkan instrumen dana berbeda. Tidak ada lembaga tunggal seperti Bursa Efek Indonesia yang melakukan pengawasan transaksi di pasar uang, tapi kegiatan di pasar uang tetap dilindungi oleh undang-undang. Inti dari transaksi dilakukan oleh para broker dan dealer yang saling berhubungan. Dealer biasanya melakukan pembelian sekuritas pada pasar uang untuk sendiri, kemudian melakukan penjualan ketika pasar buka. Transaksinya dilakukan secara elektronik atau melalui telepon. Biasanya transaksi tidak hanya dilakukan oleh dealer kecil, tapi melibatkan lembaga-lembaga besar yang mengincar pengembangan dana. Contohnya itu, seperti halnya dealer menawarkan sertifikat deposito bank bisa melakukan pembelian karena keperluan tertentu. Masuk ke pertanyaan yang kelima, yakni menurut Anda bentuk pasar mata uang yang manakah yang paling menarik? Jelaskan juga alasannya. Di sini ada berbagai bentuk pasar mata uang ya, seperti surat berharga pasar uang SPBU, sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito, promissory notes, lalu treasury bills, banker acceptance, commercial paper, lalu call money. Dari sekian banyak bentuk pasar mata uang di atas, saya memilih sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ini sertifikat Bank Indonesia SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena spam saya jika memiliki resiko yang paling rendah. Jika SBI ini memiliki resiko yang paling rendah, investasi yang dilakukan melalui reksadana pasar uang sangat mudah dicairkan. Walaupun sangat menjanjikan, keuntungan yang didapat dari reksadana pasar uang tidak lebih besar daripada jenis reksadana lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.